Hai anak-anak yang terkasih, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali bertemu dengan Suster Gemma dalam pembelajaran agama Katolik kelas 6 bab 3 mengenai gereja, sesi yang terakhir, sesi ketiga, yaitu gereja mewartakan kerajaan Allah. Anak-anak yang terkasih, sebelumnya kita akan berdoa. Suster yang pimpin, silakan ambil sikap berdoa yang baik, yaitu lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Rahim, karena cinta dan kerahiman-Mu, Engkau mencintai serta menyelamatkan kami. Meskipun kami orang-orang berdosa, melalui Yesus Kristus kami mengenal-Mu sebagai Bapa yang penuh kasih. Ajarilah kami untuk taat pada kehendak-Mu, sehingga Engkaulah yang memerintah sebagai Raja, dan kami menjadi umat-Mu yang setia, dengan sikap iman yang taat dan setia kepada kehendak-Mu. Kami turut serta mewartakan dan mewujudkan kerajaan-Mu di dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Santa Lucia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, untuk memulai pembelajaran agama kita ini, kita akan melihat video cuplikan tentang kerukunan umat beragama di Kampung Sawah. Silakan menonton. Kampung Sawah ini yang merupakan salah satu kampung Betawi itu ya, betul ya? Betul sekali. Meski berbeda agama, masyarakat di sana saling rukun. Jadi mereka bahkan punya tradisi tersendiri untuk merayakan hari raya seperti ini. Nah, tradisinya seperti apa nih, Peter? Di tradisinya saling berkunjung dan berkirim makanan. Wah. Allahu Akbar, Kumandang azan mengiringi suara lonceng dari Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah, Jati Melati, Bekasi. Di sini, gereja berkembang sejalan dengan perkembangan budaya setempat, Betawi. Sejak akhir abad 19, para pelayan liturgi mengenakan baju adat Betawi, baju koko dan kopiah. Ini menjadi salah satu kekhasan dari Gereja Katolik ini. Bicara tentang budaya Betawi di Santo Servatius Kampung Sawah itu sebetulnya sudah dimulai sejak lama. Sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1896. Itu diawali oleh orang-orang asli Kampung Sawah yang memang mereka adalah orang asli Betawi Kampung Sawah. Dan kemudian dari situlah maka kemudian perkembangannya sampai sekarang ini kami mencoba untuk mempertahankan budaya itu. Paroki Gereja Santo Servatius Kampung Sawah berjumlah sekitar 3.900 umat. Sebagian besar umatnya berasal dari suku Jawa dan Betawi. Sementara sisanya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Batak, Tionghoa, dan suku-suku lainnya. Keberadaan gereja ini menandai adanya keberagaman agama pada kampung Betawi ini. Anggota masyarakat Kampung Sawah kebanyakan memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang dekat. Inilah yang menjadi landasan terciptanya kerukunan warga di sini. Hal ini bisa dibuktikan dari sistem marga Betawi, seperti PP, Napiun, Bain, dan sebagainya. Bahwa ada pohon keluarga, kebetulan ada satu keluarga yang beragama Kristen. Ada yang satu agama Katolik, satu agama Muslim. Mereka adalah satu keluarga utuh. Nah dari situlah mereka, maka kemudian saling memahami, saling mengerti, saling bertoleransi. Berbeda agama dalam satu keluarga, ini bukan hal yang baru bagi warga kampung ini. Untuk menjalin tali hubungan keluarga, mereka saling berkunjung dan bercengkrama. Tradisi ini masih bertahan hingga kini. Bentar lagi nih mau Natal misalnya. Biasanya kalau kami di sini, kami tuh satu keluarga itu bermacam-macam agama. Jadi tuker-tuker makanan. Sampai sekarang pun memang masih begini terus gitu. Satu RT, satu kelurahan pun itu kami masih bersaudara walaupun beda-beda agama. Kekerabatan mendorong warga untuk mau saling toleransi. Prinsip ini yang kemudian selalu dipegang teguh warga dan para pemuka agama kampung lainnya di Kampung Sawah ini. Ya kalau umpamanya kata kita rukun, ya warganya ini juga ya saling asah, saling asih, saling asuh antar umat beragama. Maka kestabilitas keamanan ini juga akan
terkontrol dan terkendali. Dan kalau memang keadaan aman, kan kita juga semua merasakan. Dengan demikian, kerukunan senantiasa terasa dan terjalin di kampung ini. Farhana Khalid, Fitriadi Angga, melaporkan untuk NET. Waduh. Aduh, menarik ya Fitri ya. Ternyata kekerabatan lah yang mengikat warga kampung ini untuk saling menerima dan juga toleransi sehingga bisa hidup damai berdampingan. Betul sekali sih. Apalagi tadi ya tradisi berbagi Makanan makanan tadi ya, menarik sekali itu. Iya. Yang terkasih, dalam cuplikan tentang kerukunan antar umat beragama di Kampung Sawah, ingin melihat bahwa gereja ikut serta dalam mewartakan kerajaan Allah. Itu dilaksanakan melalui penerusan tugas Kristus, di mana tipe pewartaan Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana menurutmu suasana kerajaan Allah? Pasti adanya perdamaian. Dalam film itu tercipta perdamaian antar umat beragama walaupun berbeda-beda. Nah, ternyata Gereja Katolik ikut terlibat di dalamnya. Kita tahu bahwa tugas Kristus ada 3, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Namun partisipasi dalam karya Kristus sebagai nabi dijalankan gereja dengan mengajarkan dan menjadi saksi. Karya imamat dilaksanakan melalui pengudusan, yaitu kegiatan liturgis dan sakramental, itu di dalam gereja itu sendiri. Sedangkan karya rajawi dilaksanakan oleh gereja melalui upaya untuk membentuk komunitas di dalam persekutuan dan pelayanan. Itulah sebabnya gereja dipanggil untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah, baik cinta kasih, persaudaraan, keadilan, pertobatan, serta pengampunan. Melalui berbagai kegiatan serta gerakan itulah gereja mewartakan kerajaan Allah, yaitu turut serta di dalam karya dan misi Yesus Kristus sendiri. Nah, anak-anak gimana? Sudah menonton ya? Nah, untuk mendalaminya, ini adalah tugas pertamamu yang akan kamu kerjakan untuk minggu ini. Dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, di mana sih tempatnya yang tadi? Kemudian, yang kedua, tradisi tersendiri yang dimaksud itu tradisi apa saat merayakan Hari Raya. Yang ketiga, jelaskan tentang jumlah dan suku yang ada di Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah. Nah, menurutmu apa peran gereja dalam keanekaragaman agama di Kampung Sawah? Nah, lalu kamu jawab di e-learning, langsung dijawab, diketik. Dibuka e-learningnya. Kita masuki dengan pendalaman kitab suci. Suster harap kamu sudah membaca ya. Tapi suster akan bantu melalui film mengenai Yesus tentang Matius bab 5 ayat 1 sampai 16, juga Lukas bab 4 ayat 16 sampai 21. Selamat menonton. Matius 5. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya,
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah semakin jelas ya bahwa kerajaan Allah itu adalah di mana Allah hadir, meraja di atas kita umatnya. Anak-anak yang terkasih, bagaimana menjadi umat yang baik, yaitu meneruskan tugas Yesus Kristus di dunia. Itu juga makna dari pembaptisan. Kalau kamu sudah dibaptis, artinya kamu juga mau mewariskan atau mau menjalankan, meneruskan tugas Yesus di dunia. Nah, ini untuk tanya jawab kedua perikop tadi ya. Nah, ini menjadi tugasmu yang kedua untuk minggu berikutnya. Yang nomor 1, berdasarkan perikop Injil Matius itu, suasana apa yang ditawarkan Yesus kepada umat manusia? Siapakah yang dimuliakan jika melalui perbuatan baik tentang kita bercahaya? Yang ketiga, tuliskan arti kerajaan Allah ya. 4, tuliskan tugas-tugas Yesus itu apa aja dalam perikop itu. Nah, berdasarkan Lukas bab 4, kepada siapa sajakah Yesus diutus oleh Allah? Bahwa tugas perutusan utama yang diemban Yesus di dunia ini adalah membangun suasana yang bahagia, penuh sukacita dan kegembiraan. Suasana inilah yang menjadi suasana kerajaan Allah yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus. Suasana bahagia dan sukacita kerajaan Allah tersebut ditujukan bagi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar, orang yang haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang kepadanya difitnahkan segala yang jahat, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang tadi akan menjadi terang yang bercahaya, dan dari terang itulah nama Allah dimuliakan. Memuliakan nama Allah artinya memandang dan memuji Allah yang bertahta sebagai Raja. Nah, dalam hal ini kerajaan Allah adalah suasana bahagia bagi orang-orang yang dengan segala perbuatan baik memuliakan nama Tuhan dan memandang Tuhan sebagai Raja. Nah, tugas-tugas Yesus adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Anak-anak yang terkasih, bagaimana dengan kamu sendiri? Suster harap kamu tetap menanamkan kebaikan dalam rumahmu selama masa pandemi ini, agar kamu juga ikut ambil bagian turut
untuk mewartakan kerajaan Allah dimanapun kamu berada. Ingat, menciptakan suasana kerajaan Allah di mana Allah meraja dalam hidup kita, hidup suster, hidup kamu, hidup keluargamu, hidup masyarakat kita. Maka pastilah akan tercipta perdamaian harmonis. Anak-anak yang terkasih, tetaplah berbuat baik, yakni menjadi duta kebaikan dimanapun kamu berada. Saya harap kamu tidak lelah-lelah untuk menjadi seseorang yang baik, lebih baik, dan sangat baik. Anak-anak yang terkasih, untuk tugas, sudah suster berikan 2 tugas. Tugas minggu pertama adalah menjawab pertanyaan di e-learning langsung, yaitu tugas video yang kita tonton tadi, yakni tentang Unan Antarumat Beragama di Kampung Sawah. Sedangkan tugas yang kedua di e-learning untuk minggu berikutnya, coba diperhatikan tanggalnya ya. Nah, itu juga dikerjakan di e-learning. Baik anak-anak, suster harap kamu dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Kita tutup pelajaran kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat meneruskan kembali aktivitasmu. Selamat menjadi duta kebaikan dan selamat mewartakan kerajaan Allah dengan menciptakan kerajaan Allah, Allah yang meraja dalam hati kita. Salam sehat, salam semangat. Tuhan memberkati kita. Berkah dalam. Shalom. Horas.